kita punya mentalitas yang berbeda sih. Udah 2 tahun terakhir kita selalu berjuang sampai detik terakhir nggak patah semangat. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gile, udah seminggu terakhir ini kita dipaksa nonton sampai pagi. Masih muda tapi kita punya potensi kena serangan jantung. Udahlah kalah dari tim sekelas Empoli. Terus yang ngegolin Cutrone. Wah, ini anak Milan pasti udah udah senang banget pengen ngebalas Spezia Thiago Motta kita yang kita bilang Thiago Motta tetap Inter. Walaupun dia ngelatih Spezia, dia ngalahin Milan gitu-gitu ya. Ini Cutrone mantannya Milan, sebelumnya juga pernah ngegolin ke gawang Inter. Wah, udah deg-degan banget. Untung ya, gol spektakuler Andrea Ranocchia yang sampai dibully sama Vidal sama Perisic di di bangku di Instagram. Udah ngegolin dibully, nggak ngegolin dibully. Alexis Sanchez golnya juga bagus, header, dan dia nunjukin efisiensi dia dalam bermain sejauh ini. Berarti total dia udah main 20 kali, total menyumbang 5 gol dan 4 assist, berarti ada 9 gol. Gol plus assist dalam 20 pertandingan. Ini spektakuler banget sih. Semoga dia nggak cedera ya. Karena total nih kita berarti udah main total 330 menit. Dalam sepekan kita 3 kali main, 120 menitnya 2 kali. Ini udah kita benar-benar harus jaga fisik karena Korea semalam ketempelan, malah nggak bisa main, baru main awal-awal langsung cedera. Dan katanya Inzaghi di jumpa pers, dia bilang bahwa ini cukup besar cederanya. Mana ya si Inzaghi, dia ngomong bahwa the injury of Tucu is the only Biokotunan. Satu-satunya permasalahan kita malam ini adalah dari cederanya Tucu dan kita berharap dia segera kembali. But it seems to be quite a big problem. Tapi ini kemungkinan besar ada masalah besar, oleh karenanya Sensi di postpone nih perpindahannya ke Sampdoria, nunggu lawan Venezia karena masih butuh. Wah, gawat nih. Gimana nih teman-teman nih? Si Tucu kayaknya emang nggak ini banget ya. Nggak fit banget buat main di level tertinggi sama kayak Sanchez. Jadi bingung nih, ada 2 pemain ini bikin dilema juga, dipertahanin cedera mulu. Belum lagi nih sebentar lagi jeda internasional. Ntar kita lawan Venezia, abis itu jeda internasional loh. Kita ntar live bareng lagi ya teman-teman untuk lawan Venezia. Kemarin udah nyoba nih pakai Zoom, jadi ntar di jeda pertandingan pakai Zoom. Cuma kemarin ternyata gue nggak bisa on cam di Zoom ya karena udah kepakai untuk live YouTube. Jadi besok pakai device berbeda. Ini bakal seru banget, enak banget. Jadi di jeda pertandingan kita ngobrol, di sebelum pertandingan kita ngobrol, setelah pertandingan kita ngobrol. Jadi untuk kalau ada kesempatan live kita akan seperti itu. Cuma ya akhirnya kita hari ini menang lewat golnya Sanchez. Kita sundulan. Di babak pertama kita unggul 1-0, di babak kedua udah kebalap 2-1. Untungnya Ranocchia tendangan golnya yang bagus banget, setengah salto, dan ditutup oleh Sensi. Ini gol perpisahan Sensi yang kemungkinan besar ke Sampdoria. Sensi ya itu beda banget sih gaya permainannya. Ketika kita Vecino, Vidal, Gagliardini, kita udah kayak tawuran gak jelas. Tapi Vecino ya lumayan smooth dia ngisi posisinya si Brozovic. Tapi tetap aja lah, nih Brozovic belum official nih perpanjangan kontraknya nih. Bikin stres aja nih kalau kayak gini ceritanya. Dengan gol Ranocchia dan Sensi berarti total ada 20 pemain berbeda yang mencetak gol di Inter musim ini. Lebih, menurut data Opta itu paling banyak di antara seluruh tim di 5 liga besar Eropa. Gokil. Dan gol Alexis Sanchez tadi malam itu adalah gol pertamanya dia di Coppa Italia setelah terakhir kali, yaitu 4.291 hari yang lalu ketika dia masih di Udinese dan melawan AS Roma. Penuh nostalgia nih Sanchez, semoga fit terus. Nanti nih, aduh, gue takut banget nih Korea yang belum tahu cederanya berapa lama. Habis itu si Alexis bakal ngebela Chili. Untuk teman-teman gimana nih? Untuk malah Satriano udah dipinjemin juga. Ini Korea masa belum tahu nih, dia punggungnya ketiban tapi cederanya hamstring. Kemarin ngobrol ketika live di Zoom, ada yang bilang kalau hamstring cukup lama ya teman-teman. Ada yang sudah dapat kabar terbaru belum? Cederanya si Korea tuh berapa lama? Kalau
berarti kita butuh striker atau udah Sensi nggak usah dipinjemin nih. Dan Zeko semalam ada beberapa kali sundulan yang membahayakan tapi udah tepat sasaran tapi lemah, tapi ya udahlah. Si Radu, penampilan Radu yang gua suka adalah dia ternyata bisa juga ya passing pendek ke back gitu ya. Maksudnya jadi sweeper kiper dia lumayan juga dan refleksnya ya lumayan juga lah semalam. Tapi kenapa ya dia nggak dapat kesempatan, nggak dapat kepercayaan ya, lebih milih Onana. Gue jadi penasaran Onana sebegitu gokilnya kah? Terus yang gue suka lagi ada momen di mana mukanya Skriniar sama Handanovic disorot ketika udah menit-menit 90, mereka stres, mereka benar-benar udah nggak mau kalah udah. Kita punya mentalitas yang berbeda sih. Udah 2 tahun terakhir kita selalu berjuang sampai detik terakhir nggak patah semangat. Gue ingat banget zaman-zamannya Conte dulu waktu dia ngebangun mentalitas, kita masih suka rapuh kan, menyerah di tengah jalan, ketika tertinggal malah lemas gitu. Tapi berbeda cerita ketika sekarang kita selalu berjuang sampai detik terakhir. Ya biar gimana pun juga pondasi dibangun Spalletti, mental kemenangan dibangun oleh Conte, dan sekarang Inzaghi meraciknya menjadi sesuatu yang mematikan. Si Radu ketika jumpa pers juga ketika ditanya setelah pertandingan dia ngomong kocak banget. Dia ngomong, gue puas dengan penampilan Ranocchia dan Sensi. Gue tahu betapa mereka bekerja sangat keras saat latihan dan akan sangat fantastis ketika akhirnya mereka berdua mencetak gol kemenangan, menjadi penentu kemenangan di partai ini. Ranocchia dan Sensi adalah incredible guys. Dan untuk penampilan gue sendiri, gue harus katakan bahwa gue mencetak gol. Itu dia tadi malam kan bunuh diri. Dia ngomong sambil ketawa. Gue puas dengan penampilan pertama gue di musim ini. Kita harus menang. Ya, selanjutnya kita akan melawan Roma ya. Kalau Roma menang lawan siapa sih? Pokoknya kita nanti kita satu bagan dengan Roma dan Milan Lazio. Jadi kalau kita melaju terus, mungkin di semifinal kita akan melawan Milan atau Lazio. Semoga Roma juga tidak dalam kekuatan penuh ketika berhadapan sama kita di Coppa Italia. Karena gue yakin banget Mourinho akan berjuang mati-matian di Coppa Italia. Karena dia pasti ingin ngincer satu gelar, dia gak pengen mengakhiri musim tanpa gelar. Kalau teman-teman gimana, puas untuk pertandingan tadi malam? Stres gak? Gokil banget ya. Nonton sampai jam 5:30 pagi, mulai dari jam 3 pagi udah lawan Juve, lawan Empoli. Udah deh, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk yang selalu komen. Kita berikutnya lawan Venezia. Tadi malam ketika Calhanoglu Barella masuk, merubah banget permainan dan kita butuh banget Perisic sih. Sisi kiri Darmian kemarin belum ada di performa terbaiknya, jadi mati kutu, dan Di Marco juga lagi gak begitu bagus tadi malam, permainannya banyak lepas bola. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.